ini. Sebelumnya saya dapat telur. Tadi tak tahulah itu ada ayam hutan bertelur di dekat selang ini ya, selang biru ini. Jadinya saya ambil, mungkin rezeki lah. Kembali ke pembahasan kawan-kawan. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa dan jumpa lagi dengan Ayah TV Channel. Semoga keberkahan dan kesuksesan ada pada kawan-kawan tani semuanya, dimanapun sahabat berada. Baik sahabat, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas dan menganalisa proses perawatan tanaman semangka di usia 27 hari. Oke sahabat, ada baiknya sebelum kita menyaksikan video seterusnya, sahabat bisa like dan subscribe. Semoga Ayah TV selalu ada di hati sahabat semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat tani, suasana pagi ini cukup sejuk ya. Ini efek dari hujan yang turun berhari-hari di 10 hari terakhir ini. Untuk kawasan saya ini hampir diguyur hujan setiap malam. Sahabat, yang sahabat lihat di video ini adalah pokok tanaman semangka bervarietas Yongfong Set di usia 27 hari setelah tanam. Alhamdulillah, meski curah hujan yang cukup tinggi, tetapi kita masih dapat mengontrol pokok tanaman ini baik dengan penyepraian ataupun dengan perawatan sistem jalan air. Untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara atau asupan pupuk daun atau baja daun, kemudian pupuk pokok atau baja pokok yang kita gunakan untuk menjaga pertumbuhan dari tanaman tembikar merah atau semangka ini hingga ke masa polinasi. Perlu diketahui, untuk umur 31 atau 30 hari setelah tanam kita akan melakukan polinasi. Jadi begitu pentingnya ya kita merawat terutama pucuk-pucuk dari tanaman semangka kita, kemudian kebugaran dan kelembapan dari batas atau bedengan semangka kita ini. Ini memerlukan sedikit pengetahuan ya, agar sahabat semua bisa menjaga tanaman sahabat sehingga lancar dalam berbudidaya. Sambil nyantai, sahabat siapkan kopinya, kita berbincang-bincang bersama. Nah, seperti yang sahabat lihat, bunga-bunga dari tanaman ini sudah bermunculan ya. Dan untuk pertama kali untuk menetralisir dari drainase air, yang itu hari kawan-kawan ada yang bertanya, kalau tepi bedengan kita haluskan dengan lotari, bagaimana nanti dengan air hujan yang akan turun secara lebat. Seperti yang sahabat ketahui, di sini adalah musimnya hujan. Antisipasinya kita buatkan satu longkang atau parit air di tengah ini. Ini adalah hasil dari proses
6 piring yang kita lakukan ya, yang di video sebelumnya sudah saya sharing. Jadi batas dari tanaman semangka kita ini atau bedengan ini akan berada di atas daripada drainase air. Kemudian dari segi rumput kondusif ya, karena kita 2 kali melakukan proses singkal. Jadi singkal balik kanan kiri dengan 6 piring ya, 5 sejajar 1 menghadap. Nanti kalau ada waktu saya buatkan cara membuatnya ya. Dan tahapan berikutnya kawan-kawan yang ingin saya analisa tentang pemberian pupuk daun untuk penyegaran daun dan juga perkembangan pertumbuhan dari tanaman semangka atau tembikar merah kita. Ini sangat penting ya kawan. Dari proses pertumbuhan selepas pangkas pucuk hingga ke polinasi itu memerlukan asupan-asupan baik dari pupuk daun maupun baja pokok ya, ataupun pupuk tanaman pertumbuhan yang fungsinya untuk mempercepat laju daripada proses perkembangan tanaman semangka kita ini. Di video kali ini juga saya nanti di akhir video akan bersharing atau berbagi tentang baja pokok ataupun pupuk yang kita gunakan untuk mempercepat proses pertumbuhan. Jadi antara penyepraian baja daun atau pupuk daun dengan proses pemupukan melalui media selang drip itu harus seimbang dan dengan takaran yang sesuai agar tanaman ini tidak jam pada masa akan dilakukan polinasi. Ini penting ya kawan-kawan untuk tahapan tanam semangka. Untuk yang kawasan besar seperti ini kita memerlukan banyak orang, terutama untuk segi penyepraian ya. Kalau untuk sistem jalan air saja memang saya 1 orang cukup ya. Ini kawasan lebih kurang sekitar 80 gulung mulsa lah kalau di keseluruhan, belum melonnya ya. Jadi aduh kawan-kawan perlu kopi ini. Baik, untuk tahapan yang berikutnya yaitu tentang cara tanam untuk kawasan lebar. Jadi kawasan lebar itu tidak harus ditanam serentak. Jadi yang sahabat lihat di video ini, sebelumnya saya dapat telur. Tadi tak tahulah itu ada ayam hutan bertelur di dekat selang ini ya, selang biru ini. Jadinya saya ambil, mungkin rezeki lah. Kembali ke pembahasan kawan-kawan, untuk kawasan yang lebar itu tentunya harus bertahap ya. Jangan semisal kita menyemai 800 kotak benih atau 80.000 biji benih ya, jangan ditanam sekali. Jadi harus bertahap, selangnya itu paling lambat 1 minggu ya, paling cepat 3 hari. Itu fungsinya nanti mempermudah kita dalam melakukan proses perawatan, baik dalam susun ranting, polinasi ataupun panen. Jadinya tidak kelabaan ya nanti saat melakukan apalagi susun ranting ya, itu sesuatu yang sangat menyakitkan pinggang. Nah itu untuk masalah cara tanamnya ya untuk kawasan yang lebar. Kemudian mempersiapkan pokok tanaman berbiji sebagai media polinasi atau kawin bunga. Ini pokok tanaman kuning kita tanam lambat lebih 4 hari ya. Jadi kalau merah kita tanam di tanggal 1, pokok kuningnya kita tanam di tanggal 4. Ini pun boleh mengejar ya sahabat. Jadi itu yang perlu dipersiapkan. Baik, selanjutnya kita akan melihat pupuk yang kita gunakan serta penyepraiannya. Semoga bermanfaat. Dan inilah penampakan pupuk yang saya pakai kawan-kawan. Deltalen spesial 17 3 kali ya. Pupuk ini baru pertama kali saya pakai. Selama ini kita tukar-tukar pupuk ya dari Yara, Garsoni dan berbagai merek dagang. Tapi ini memang saya akui memang paling bagus untuk pertumbuhan.
Jadi ini pupuknya kita gunakan untuk penyuburan tanaman dan juga pengangkatan dan pertumbuhan. Ini di akar bagus, di pokok bagus, dan juga di pucuk ya, cepat sekali pertumbuhannya. Juga tampak hijaunya itu boleh tahan lama kalau kita pupuk dalam sehari ya, sampai 1 minggu pun masih tetap nampak dari dampak pupuk ini ya. Nah, ini adalah pupuk yang sudah saya tuang. Ini 4 sak ya, untuk lahan 80 gulung mulsa. Jadi sekali jalan saya 4 sak atau 1 kuintal sekali jalan ya. Yang sudah saya campur, cepat larut ya. Taruh saja dalam 2-3 menit, terus diaduk dengan satu alat pengaduk ini, sudah larut. Kemudian kita seduh dan kita siramkan. Paling bagus petang menjelang malam. Sahabat bisa siramkan melalui media selang drip. Kemudian dari segi spray pupuk daun yang saya gunakan Heromar ya, pekatan dicampur dengan Herovital double ya. Memang super lah ini dua-dua, selain Nutrapos juga pupuk daun lain ya. Untuk pokok pertumbuhan sebelum polinasi saya campurkan itu. Kemudian dengan inset dan funginya ataupun racun serangganya kita gunakan Alika yang double bahan aktif, dan juga Cuprovat ya FL. Ini pun double bahan aktif, ini untuk menjaga kerontokan buah dan juga serangan ulat. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.